Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM, hits musik terbaik. Mas di 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik. Nah, sudah hadir di studio Sola Gracia pada pagi hari ini. Ini dari Satreskoba Polres Malang Kota, kawan Sola Gracia. Ini kalau salah mohon dikoreksi ya. Oke, selamat pagi Pak Didi, apa kabar pagi hari ini? Baik, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bulan puasa ini sehat. Ini puasa lancar ya? Alhamdulillah lancar. Harus lancar. Nah, Pak Didi, hari ini kegiatannya apa nih? Yang jadi agenda? Mungkin agenda rutin tiap hari Senin kayak gitu. Pasti upacara ya kalau pagi ya? Betul, Pak. Jadi upacara kemarin juga persiapan untuk PSBB, Pak. Oh gitu. Ya. Oh, ini ikut persiapan juga ya dari Satreskoba sendiri untuk PSBB? Sama, Pak. Untuk semua anggota ya? Polri di Polresta Malang Kota semua untuk kegiatan PSBB terlibat. Jadi, Oke. Jadi semuanya ya? Ya. Jadi semua anggota ikut terlibat untuk dalam PSBB ini, Pak. Untuk Malang Raya. Untuk Malang Raya. Nah, Pak Kasal sendiri hari ini kayaknya jadwalnya padat jadi tidak bisa hadir di studio kawan Sola Gracia. Kali ini diwakili oleh Pak Ibda Didik ya. Siap. Ini sebagai apa nih di Satreskoba sendiri? Saya di Kanit Narkoba untuk unit 2, Pak. Unit 2? Ya, Kanit Narkoba unit 2. Ini tugasnya apa nih yang paling vital? Di dalam tugas pokok kita adalah ungkap kasus untuk pemberantasan narkoba yang ada di Kota Malang maupun di sekitar Kota Malang. Begitu, Mas. Kayaknya hubungannya sampai intelijen ya. Ya, hampir bersamaan lah. Hampir bersamaan. Oke, kali ini kawan Sola Gracia kita akan ngobrolin tentang langkah-langkah dan upaya dari Satreskoba sendiri untuk Polres Malang Kota dalam himbauan pencegahan dan juga pemberantasan narkoba. Nah, mungkin kita ngobrolin yang kasus yang barusan terjadi nih kawan Sola Gracia. Kita kan di sini ada informasi juga gitu ya. Ada sekitar kurang lebih 6 hari yang lalu ya nih ya. Ada 2 orang yang diciduk gitu. Ini bener gak sih di Malang? Betul, Pak. Mungkin kurang lebih 5 harian kemarin itu, Alhamdulillah Polresta Malang Kota bisa ungkap kasus ya sangat lumayan juga. Jadi ungkap kasus narkotika jenis sabu sampai 2 kilo, Pak. 2 kilo, Pak? Betul. Ini orang mana, Pak, nih? Orang Malang Kota juga. Orang Malang Kota Ya, juga? Terus kemarin kita juga berhasil ungkap ganja 3,5 kilo. 3,5 kilo. Ya, untuk pelaku mahasiswa di Universitas Iqlah gitu. Alhamdulillah, jadi tidak ada pengaruhnya PSBB untuk ungkap kasus narkoba di Polresta Malang Kota. Jadi masih keendus ya? Masih. Terus ini masyarakat ini ternyata masih ada yang mempertanyakan nih Pak Ibda Didi untuk masalah Satreskoba sendiri ini bedanya dengan BNN itu apa? Atau mungkin memang satu kesatuan atau gimana? Hanya mungkin beda tipis, Pak. Oh gitu. Untuk BNN itu hanya pencegahan ya. Kalau di Polresta Malang Kota khususnya Sat Narkoba Polres Malang Kota itu ungkap. Jadi ada ungkap kasus maupun pencegahan. Tapi kalau di BNN diprioritaskan untuk pencegahan dan untuk rehabilitasi, Pak. Oh gitu. Jadi yang nanti setelah diproses hukum kan akan membedakan nih, ini kasus yang nanti arahnya ke rehabilitasi atau ke pidana seperti itu ya? Iya, betul. Jadi untuk pengguna kalau memang itu terlalu kecanduan betul dan dari pihak keluarga melakukan untuk mengajukan untuk rehab, bisa untuk dilakukan di rehab di BNN Malang Kota maupun BNN yang lainnya. Pernah nggak sih kayak semacam ini dijadikan alasan kepada mereka gitu ya supaya tidak sampai masuk ke bui kayak gitu? Jarang sekali biasanya. Pasti ketahuan ya? Iya, baru ketahuan. Jarang sekali. Jadi orang rata-rata pemakai narkoba ya sangat sembunyi-sembunyi, tidak akan mau ngomong atau lapor. Enggak.
Jadi kebiasaan kalau baru ketangkep baru yang minta untuk direhabilitasi. Tetapi kalau pada waktu saat tidak ditangkap ya tetap terus saja. Ya itu anehnya itu. Itu anehnya ya. Iya. Jadi bedanya antara pengedar sama pengguna tuh di mana Pak letaknya? Beda. Jadi kalau pengedar itu berusaha supaya barangnya dia itu laku terus, untuk narkobanya laku terus. Tetapi kalau pengguna kan dia tiap hari atau 3 hari sekali atau dia kan menggunakan kecanduan lah istilahnya. Begitu Mas. Jadi memang waktu diinterogasi seperti itu pasti nanti bisa ketahuan gitu ya, ini pengguna atau ini dia benar-benar pure pengedar dan betul. Lain sebagainya. Ya, betul sekali. Oke, jadi Konselor Gracia mungkin ada yang ingin ditanyakan di pagi hari ini, mumpung ada ahlinya di sini. Anda bisa langsung WhatsApp di 0813 3535 7667 Konselor Gracia. Sampai nanti jam 10 pagi masih di The Morning Show pagi hari ini. Talk Show hari ini. 982 Solar Gracia FM, hits musik terbaik kawan Solar Gracia di pagi hari ini masih bersama dengan Firman dan juga Ibda Didik dari Satreskobam Polresta Malang Kota kawan Solar Gracia yang mewakili Pak Kasat Narkoba yang hari ini tidak bisa hadir di studio Solar Gracia FM. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak, penyalahgunaan narkoba ini kan sebuah istilah yang sering digunakan gitu ya untuk memberitakan narkoba itu sendiri. Kenapa disebutkan penyalahgunaan? Apakah memang narkoba itu memang dibuat untuk apa gitu sehingga ada yang menggunakan untuk kesenangan dirinya atau gimana? Karena kan namanya penyalahgunaan. Gimana tuh? Ya, betul Mas. Terima kasih. Untuk penyalahgunaan narkoba. Memang narkoba itu hanya untuk untuk obat kesehatan. Nah, tetapi anjuran itu narkoba untuk seperti di obat bius atau untuk yang lain-lainnya untuk menghilangkan rasa nyeri. Tetapi penggunaannya memang harus dengan resep dokter dan pengawasan dari dokter sendiri. Makanya itu dikatakan penyalahgunaan narkoba karena narkoba itu memang disalahgunakan. Jadi pemakaiannya di luar batas atau di luar izin dari dokter, izin dari kesehatan, tanpa resep dari dokter atau yang lain-lain. Jadi penyalahgunaan narkoba itu istilahnya, jadi narkoba itu memang disalahgunakan. Jadi penggunaannya itu di luar batas kemampuan pada si pengguna tersebut. Dan di-overkan gitu ya, atau ditingkatkan gitu ya, kesetrongannya si obat ini gitu. Kan sampai ada kayak semacam pabrik narkoba kayak gitu kan. Jadi memang mereka ini sebenarnya tahu ya, ini dosisnya kalau ditambah nanti akan efeknya seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Betul. Ada penelitian sendiri untuk itu, berarti mereka ini sampai bikin pabrik narkoba kayak ekstasi dan lain sebagainya. Berarti penyalahgunaan, artinya memang ini sebenarnya untuk kesehatan atau mungkin untuk medis juga ya? Betul ya. Oke. Nah, sekarang perkembangan dari kasus sendiri ada di Malang Raya nih Pak. Saat ini tuh bagaimana? Artinya masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya atau sudah menurun? Karena kan kondisi gerak manusia saat ini sudah dibatasi. Waduh, terima kasih Mas. Iya. Ini kemarin saya sudah melihat dari perkembangan kasus untuk ungkap kasus mulai 2017. Iya. Kasus 2017 itu sampai 267. Jadi per tahunnya. 267. Untuk tersangkanya 313. Melebihi kasusnya. Jadi luar biasa. Untuk Malang Kota saja ini. Ini Malang Kota saja Pak ya? Oke. Terus ada penurunan sedikit 2018 karena tiap hari kita gencar, kita ungkap kasus terus. Iya. 2018 kasus menjadi 251. Jadi dari 267 menjadi 251. Terus tersangka juga turun. Jadi 309. Jadi mulai 2017 sampai 2018 ada penurunan sedikit lah. Dari 267 kasus menjadi 251 kasus. Tetapi tersangka 313 turun menjadi 309. Jadi turunnya hanya 4 orang itu. Ada 4 orang saja. Tetapi yang sangat melonjak lagi 2019 kasusnya luar biasa. Jadi yang dari 2018 itu 251 kasus menjadi 289 kasus. Waduh. Jadi meningkatnya luar biasa itu. Padahal tiap hari kita ada upaya untuk ungkap kasus.
Nah, terus untuk tersangka 2019 itu menjadi 324, luar biasa naiknya. Setiap ada perkembangan yang sangat melonjak atau kenaikannya kelihatan semakin naik, kita genjot terus, Mas. Jadi tiap bahkan 1 minggu kita bisa ungkap sampai 4-5 kasus. Begitu. Nah, untuk yang per tanggal 18 ini tahun 2022 untuk sampai bulan Mei ini kita bisa ungkap kasus 104. Padahal ini sampai bulan Mei. Ini masih di kuartal pertama. Iya, betul. Untuk tersangka 122. Jadi luar biasa. Nanti kalau misalnya sampai bulan Desember itu mungkin melebihi yang dari 2019 ya. Iya, betul. Ada kemungkinan sampai seperti itu. Iya. Nah, ini kan padahal maaf mungkin ya, yang paling banyak orang mengira itu adalah mereka kan di sini juga kota pelajar, banyak mahasiswa, banyak pendatang dan lain sebagainya gitu ya. Artinya kalau misalkan dilihat dari kondisi ini pada awal tahun aja sudah seperti ini konflagrasi, artinya berarti ini akan semakin besar. Ada kemungkinan ke arah situ ya. Padahal ini libur ya mahasiswa. Iya. Tapi gini, memang ini faktornya apa nih kira-kira Pak? Faktor karena di sini memang tempat mahasiswa, jadi kesempatan untuk para bandar itu untuk memasukkan ke sana itu, ya mohon maaf, memang bisa leluasa. Kayak tujuannya emang itu. Iya, kemarin juga kita ungkap yang 3,5 kilo itu memang dari mahasiswa dari perguruan X lah. Itu. Yang ada di Malang. Iya, yang ada di Malang. Kemarin saya buru 4 hari baru ketangkap. Baru ketangkap. Dan posisi masih di Malang. Iya, di Malang kota. Orang Malang juga? Iya, betul. Oke, kawan Slagrasia ini sangat miris sekali ya kalau melihat kondisi seperti ini. Oke, dan upaya dari teman-teman dari Reskoba sendiri ini seperti apa untuk masyarakat gitu ya supaya mereka ini bisa terlindungi. Kan karena ada orang tua yang tidak tahu anaknya sebagai pengguna atau bahkan pengedar gitu ya, yang tiba-tiba ditangkap. Mereka kan ini untuk para orang tua nih khususnya, gimana caranya supaya mereka ini bisa melihat anaknya sendiri dan tahu kesehariannya si anak, gimana tuh? Himbauan saya dari saya Ibda Didik dari Kadin Narkoba kepada orang tua yang ada di Malang, tolong setiap kali handphone anaknya diperiksa. Oke. Jadi setiap kali, bukan setiap hari ya, setiap kali ada kesempatan handphone anaknya segera diperiksa. Kadang ada agak cuek ya orang tua betul, ya. Karena mungkin kesibukannya orang tua. Tetapi ini sangat fatal sekali. Ya, itu yang saya harapkan, saya himbau kepada orang tua yang punya anak di Malang Kota khususnya, setiap kali harus diperiksa handphone si milik anak itu tersebut. Terus yang kedua, setiap punya anak itu punya teman atau apa harus segera ditanyakan. Mungkin kalau bisa ditanyakan rumah, tempat tinggal, atau pendidikannya apa, atau teman dari mana, teman dari luar, atau teman sekolah, atau teman yang lain. Terus tidak berhentinya, tetap kita pada waktu anak pulang itu tetap harus dilakukan pemeriksaan juga. Itu pemeriksaan dini. Pemeriksaan dini ya, dari mana gitu ya. Betul. Okay. Terus himbauan selalu dia harus memberitahu atau jangan bosan-bosan untuk cerita kepada anaknya, jauhi narkoba, hindari narkoba jenis apapun, maupun double L, ganja, sabu, heroin dan lain sebagainya, jenis narkoba yang lainnya. Mungkin itu bisa yang dilakukan di paling kecil, yaitu paling kecil di keluarga ya. Kan kita tidak mungkin Pak. Biasa kita ungkap kasus, kamu harus seperti ini, tidak mungkin. Lepas dari kantor polisi, lepas untuk pengawasan dari kita. Kalau kita baru ada itu TO, baru kita kejar. Ya. Oke. Ya, itu jadi untuk pengawasan yang lebih kecil dulu, yaitu di keluarga ya. Baru di lingkungan luarnya seperti teman-teman sekolah atau teman yang lainnya, itu sangat rentan sekali. Terus bagi mereka yang sudah diperiksa terus dinyatakan bahwa ini kasusnya dia tuh adalah seorang pengguna saja kayak gitu, rata-rata alasan mereka tuh apa Pak? Selain kadangan sakit hati keluarga atau apa gitu,
yang paling sering ditemui nih? Yang paling sering kita temui penggunaan narkoba yaitu salah pergaulan dari rekan atau teman. Terus yang kedua ya paling nilainya agak sedikit lah daripada pergaulan itu, yaitu biasanya dari kondisi dari keluarga. Seperti itu Mas. Ya. Berarti karena keluarganya kurang bahagia gitu ya? Mungkin itulah. Bisa jadi Konselor Gracia untuk Anda yang cuman hanya memberikan uang untuk anak tapi tanpa ada pengawasan, arahnya nanti bisa negatif juga ya? Iya betul. Tetapi yang sangat penting sekali ini pengaruh dari teman. Kalau pengaruh memang dari salah pergaulan, salah teman, bisa larinya ke sana. Oke. Gitu, iya. Kadang mencoba, pertama dikasih, mencoba, akhirnya lama-kelamaan, akhirnya itu. Ya pasti ya. Ya itu. Pasti akan jauh ya. Ya jauh. Biasanya coba-coba itu akan semakin nikmat. Ya. Oke, kita akan lanjutkan nanti Konselor Gracia. Ada yang bertanya langsung aja di 0813 3535 7667 di pagi ini. Masih di The Morning Show. Talk Show hari ini. Dia ada yang bertanya nih, Pak Ibda Didi di sini. Jenis narkoba saat ini sepertinya semakin banyak. Apakah benar? Terus yang baru-baru ini seperti contohnya apa nih, Pak Didi? Terima kasih. Ini yang lagi ngetren untuk mahasiswa ini gorilla. Iya, tembakau Sinte gorilla. Ya, Pak, ya? Iya, betul. Ini lagi ngetren ini untuk di kalangan mahasiswa itu. Iya. Ini dibuatnya sendiri di dalam negeri juga? Biasanya kiriman dari luar negeri ya. Tembakau gorilla ini tembakau sintetis. Jadi tembakau itu disemprot pakai seperti anunya ganja, Pak. Jadi disemprot pakai larutan miliknya ganja. Jadi Gorilla Seed ini kalau dipakai itu sama dengan kita menggunakan sejenis ganja. Ganja. Iya, betul sekali. Berarti ini kayak penggunaannya pun juga dibakar ya, di rokok gitu ya? Sama itu tembakau. Cuma itu kan disemprot pakai ganja. Jadi memakainya sama seperti dengan memakainya untuk ganja di linting seperti di rokok itu. Ini yang paling tren saat ini ya? Iya, paling tren saat ini. Oke. Karena murah, terus yang kedua mungkin kalau petugas tidak tahu dikelabui ini apa ini tembakau apa seperti tembakau rokok. Tetapi kalau kita yang di fungsi zat narkoba, kita tahu ini tembakau gorilla, ini ganja, ini tembakau biasa, kita lebih tahu. Pasti akan detail ya di situ ya. Betul. Oke, terus bedanya antara psikotropika dengan narkotika sendiri itu apa, Pak Didi? Kalau narkotika ya jenis sabu, terus heroin, inex gitu, Pak. Terus ganja itu narkotika. Kalau psikotropika seperti obat-obatan yang lain yang mengandung psikotropika. Ekstasi mungkin ya? Ya betul. Oke. Jadi kayak ada nih temen dulu dia ini kayak semacam dia itu depresi berat gitu Pak. Dia tuh dikasih sebuah obat itu harganya mahal sekali dari rumah sakit. Tapi ini karena sudah resep dokter. Dan katanya setelah minum obat ini dia tuh jadi tenang jiwanya. Betul. Apakah itu termasuk dari psikotropika atau narkotika? Betul, termasuk psikotropika. Tetapi penggunaannya kan di atas, di bawah pengawasan dokter, jadi tidak masalah. Tetapi kalau yang di luar pengawasan dari dokter, itu yang bermasalah. Itu baru dikasuskan. Tapi ada loh yang dijual di luar di luar sana yang memang kalau anaknya ini sudah tahu, oh ini ternyata bikin tenang. Nanti kalau misalkan orang ini ternyata sampai beli di luar selain dari pengawasan dokter, artinya berarti kan ada yang jual, Pak? Atau memang dijual dengan umum seperti ini? Tidak. Jadi penggunaan seperti itu tetap kita awasi. Okay. Kalau misalnya dia memang mendapatkan itu tanpa dari resep dokter, ya itu yang kita cari. Dari mana? Ya betul. Karena itu semua memang obat itu kan obat dilarang. Kecuali kalau dalam pengawasan dokter atau pemberian dari dokter dan diawasi betul-betul, ya itu tidak ada masalah. Kan itu untuk digunakan untuk pengobatan. Tetapi setelah memang itu bukan untuk pengobatan, ya itu yang kita cari. Gitu, Oke. Ya. Berarti ternyata pernah ada kasus atau enggak ini kira-kira sebuah apotek atau mungkin toko obat terkait gitu yang di situ memang tanpa resep dokter pun dia bisa mengeluarkan obat tersebut. Pernah ditemui kasus kayak gitu, Pak?
pernah pada waktu saya saat dinas di Polda ada. Jadi seperti obat yang tanpa resep dokter atau lingkaran merah itu kan tidak boleh dijual bebas, harus dengan resep dokter. Iya. Tetapi kalau misalnya itu konsumen bisa mendapatkan itu, ya tetap kita periksa yang punya apotek. Bisa jadi kasus juga ini. Betul, karena alasan apa dia mengeluarkan itu tanpa resep dokter, begitu Mas. Berarti ini juga bahaya buat Anda konselor agresi yang memang sudah membuka gerai obat. Kalau misalkan ada obat yang semacam ini yang harus dengan resep dokter kok berani mengeluarkan. Nah, ini juga siap-siap aja nih, hati-hati aja lah. Oke, mungkin yang terakhir ini Pak Didi, kepada masyarakat saat ini khususnya yang ada di Malang Raya dan Malang Kota, ini kan juga masih dalam bulan puasa nih ya. Iya, betul. Himbauan ke masyarakat, terus saat ini juga lagi PSBB, ternyata kasusnya itu juga masih ada dan bahkan banyak gitu ya. Ini apa nih untuk mereka Pak Didi secara umum, silahkan. Ya, terima kasih. Jadi saya himbau kepada masyarakat Malang Kota atau Malang Raya, himbauan saya adalah jauhi narkoba, karena ancaman pidana di dalam undang-undang narkoba itu sangat mengerikan, yaitu minim 4 tahun. Jadi tidak ada yang di bawah 4 tahun, rata-rata di atas 4 tahun. Oke. Itu tolong siapapun hindari narkoba. Oke. Dan kalau sudah berat bisa sampai dihukum mati ya? Yaitu kelasnya kelas bandar. Oke, terima kasih Pak Didi sudah hadir di studio Solagrasi FM di pagi hari ini. Dan sampaikan salam saya juga kepada Pak Kasat ya. Siap. Karena kita bisa hadir di sini. Oke, terima kasih buat kawan Solagrasi yang sudah pantau Solagrasi FM di pagi hari ini. Saya Firman, kita bakal balik lagi nanti sore dan besok pagi masih di The Morning Show. Selamat pagi semuanya, saya pamit 982 Solagrasi FM, hits musik terbaik. Dengerin terus 982 Solagrasi FM di www.solagrasiafm.com. Solagrasi FM, hits musik terbaik.